Bener banget teman-teman, gak bisa dipungkiri bahwa manusia itu dinamis ya. Manusia itu selalu mengalami perubahan, berubah ya. Sama seperti kamu ya kan, yang dengerin Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini. Gampang berubah ya, sebentar A, sebentar B, right ya. Dari dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca ya. Perubahan kamu yang mengejutkan gitu kan, yang bikin orang tuh penasaran ya. Ini awalnya mereka lihatnya kamu A gitu kan, tiba-tiba jadi B gitu. Awalnya dilihat begini gitu kan, tiba-tiba begitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita bakalan baca general reading ini ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif ya, seperti itu. Timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, boleh silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Ada di description, kalian boleh klik di sana. Sekalian pula gitu, kalau udah ngeliat ke description, dilihat juga link untuk kalian menuju ke channel yang lainnya dari Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story serta Oracle Card Indonesia Sound Therapy, di mana di sana tuh ada terapi music teman-teman ya, brainwave, binaural ya. Tergantung dari kebutuhannya kalian tuh apa gitu, dan dengerin berulang-ulang, karena dengan begitu ya kalian secara otomatis melakukan terapi pada diri kalian masing-masing ya. Sabar ya, sabar, pasti kalian akan menemukan manfaat dan hasilnya itu seperti apa. Jangan sekali dengerin terus kok gak ada apa-apa gitu ya, jangan dong ya. Tapi dengerin, minimal itu adalah 21 hari minimal, kamu bakalan baru tahu gitu kan ya, efeknya seperti apa ke hidup kamu. Pasti ada perubahan yang jauh lebih baik, semoga ya, amin. Oke, kita baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya ya. 3 cerita ini kalian perlu banget ngedengerin ya, dari depan sampai belakang ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, kita baca dari yang mana dulu nih? Dari cerita pertama ya. Oke, kita bagi dulu deh ya, seperti biasanya. Kalian boleh pilih ya 1, 2, 3, ataupun buat kalian yang gak mau milih pun juga gak apa-apa ya, dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Oke, kita lihat untuk kalian ya, di cerita yang pertama ini kayak gimana sih cerita hidup kamu teman-teman ya. Cerita tentang hidup kamu ini seperti apa, kita lihat ya. Oh, double. Cerita hidup kamu, ada hope, ada balance, ada secret. Kamu adalah orang yang benar-benar gak gampang terbuka ya sama orang lain ya teman-teman ya. Orang yang benar-benar tertutup banget ya. Cerita dikhianati, pengkhianatan ya. Orang yang punya masa depan yang luar biasa. Orang melihat kamu itu benar-benar sosok yang benar-benar sempurna banget gitu ya, idamannya orang gitu ya, idamannya orang lain ya. Orang lain tuh berharap kayak kamu ya teman-teman. Ada banyak sekali hal-hal yang diharapkan untuk seseorang gitu kan ya. Kamu ya diharapkan menjadi seseorang yang A, seseorang yang B gitu ya. Memang seluar biasa itu kamu gitu loh ya, di banyak orang ya, banyak orang. Jadi yang mereka nggak tahu adalah ternyata kamu tuh nggak kayak gitu loh. Kamu tuh nggak seperti apa yang mereka pikirkan, bahwa kamu tuh sesempurna itu ya. Mereka nggak tahu aja dalamnya isi hatinya kamu tuh kayak apa gitu loh teman-teman ya. Terus udahan gitu juga apa ya, lebih ke rahasia-rahasia yang kamu simpan sendiri, yang kamu tuh gak bisa utarakan ya teman-teman ya, karena pengharapan orang ke kamu tuh sungguh sangat luar biasa banget gitu ya.
Seperti itu. Sebenarnya kamu sosok yang cukup misterius ya. Kemampuan kamu tuh bener-bener tinggi ya. Orang dengan kemampuan tinggi dalam artian pinter, kreatif gitu kan ya. Masa depan kalau misalkan ditanya tuh cerah lah kayak gitu ya. Dan orang yang cukup pinter gitu. Cuman memang kamu tuh banyak menyimpan perasaan kamu sendiri gitu. Jadi kamu tuh gak gampang terbuka sama orang lain ya. Pernah dikhianati ya, pernah banget yang namanya diperlakukan gak adil ya, bahkan kemungkinan besar lost contact ataupun tidak lagi menjalin jalinan silaturahmi dengan orang-orang tersebut ya teman-teman ya, seperti itu. Dan capek dan lelah kalau misalkan kalau kita bilang di sini ya masa depannya oke gitu kan ya, tapi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship ya, cinta dan sebagainya kurang oke ya, kurang oke teman-teman. Seperti ini cerita kamu ya. Ini cerita yang pertama. Karir oke, finansial oke, masalah-masalah yang berkaitan dengan cinta ya banyak sekali dihianati, banyak banget yang namanya di ghosting ya, seperti itu sih teman-teman. Banyak terjebak di hubungan-hubungan yang sangat melelahkan dan capek karena selalu dituntut menjadi seperti itu, dituntut menjadi seperti ini ya, sesempurna itu gitu loh kamu tuh di matanya orang-orang tersebut ya, termasuk pasangan-pasangan kamu atau mantannya kamu, seperti itu ya. Oke, kalaupun belum punya mantan ya, tapi nggak di bacaan yang sekarang ini sudah pernah berhubungan dengan seseorang. Jadi buat kalian yang jomblo dan belum pernah berhubungan dengan orang lain ya, ini bukan cerita kamu ya. Oke, kita lihat kamu di mata mereka itu awalnya kayak gimana sih teman-teman ya. Kita lihat kamu di mata mereka itu awalnya tuh orang yang kayak gimana sih ya. Kamu tuh orang yang gak pernah judging orang lain tuh kayak gimana ya. You are really apa ya, kayak bener-bener person yang kayak diagung-agungkan lingkungan gitu loh teman-teman ya. Bener-bener orang lain tuh nyaman banget gitu deket sama kamu, ngomong sama kamu gitu. Berasa banget yang namanya kamu tuh adalah sosok yang bikin nyaman orang yang ada di sebelahnya kamu ya. Ini loh ya, kamu di mata mereka ya, menarik orangnya. Terus abis gitu juga mau diomongin orang kayak model kayak gimana ya teman-teman ya, di belakang itu kamu tuh nggak pernah peduli. Yang kamu pedulikan adalah ya udah pokoknya aku tuh melakukan yang terbaik gitu ya. Ini kamu tuh dilihat orang tuh segitunya gitu loh teman-teman ya, sebegitu bagusnya kamu di mata mereka ya. Seperti ini, kamu tuh bisa banget yang namanya nyembuhin orang-orang yang terluka hatinya gitu. Mau banget yang namanya mendampingi gitu ya. Sosok seorang pendamping, penyembuh gitu kan ya. Seperti itu teman-teman di matanya mereka awalnya. Lalu perubahan kamu ya menurut mereka itu apa sih ya? Tiba-tiba gitu ya, mungkin mereka melihatnya tuh kayak gimana gitu. Perubahan kamu tuh apa sih menurut mereka ya? Wow. Yang tadinya stabil banget ya, taking care of other people gitu ya teman-teman ya, suddenly jadi emosian ya, jadi nggak sabaran, jadi otoriter, jadi yang tek gitu ya, semau gue sendiri ya. Jadi emosinya naik turun banget. Tadinya bener-bener sosok yang sempurna banget gitu loh, sempurna, nggak pernah marah, nggak pernah, at least tidak memperlihatkan kalau kamu tuh pernah marah ya. Dan suddenly tuh kayak berubah jebret gitu ya, emosi nggak terkontrol gitu, terus habis gitu otoriter banget dan semau gue gitu, dan emosi yang jelas naik turun banget. Seperti ini sih perubahannya kamu menurut mereka ya. Nah, kenapa sih mereka melihat seperti itu teman-teman ya? Mereka itu berpikir apa gitu loh sehingga mereka tuh melihat kamu tuh berubah kayak begitu ya. Oke, ada power di sini. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, karena ada masa-masa di mana
hidup kamu tuh nggak gampang gitu loh ya. Ada masalah, problem besar banget ya dari eksternal yang menyebabkan perubahan yang sangat besar ke internalnya kamu, seperti itu. Jadi mau nggak mau memang itu adalah langkah yang memang harus dilakukan gitu ya. Kalau tidak ya pasti akan banyak sekali hal-hal yang membuat kehilangan jauh lebih banyak ya, seperti itu. Ada ending and beginnings teman-teman ya. Jadi hal-hal lama yang menumpuk ya, yang masih belum bisa dirilis gitu loh ya, seperti itu. Dan memang berat gitu loh ya, seperti itu. Jadi mereka mungkin ini kali ya, apa namanya, menyadari perubahannya kamu itu, dan ya nggak apa-apa kalau memang kamu berubah gitu loh, karena memang harus berubah gitu, seperti itu. Nah, menurut kamu pribadi sebenarnya kamu tuh sebenarnya ada perubahan nggak sih teman-teman ya? Kita lihat ya, ada berubah nggak sih menurut kamu ya? Kok dilihat orang kok berubah gitu loh. Kalau menurut kamu sendiri teman-teman ya, menurut kamu sih kamu tuh biasa aja gitu loh ya. Itu kan cuman persepsinya orang aja. Hanya saja memang kamu ada perubahan di kayak lebih jujur sama diri gitu loh. Yang tadinya mungkin beban kalau misalkan orang lain gak bahagia gitu kan, kamu melakukan kesalahan, kamu menganggap bahwa kamu tuh melakukan kesalahan, ya kali ini sebenarnya kamu tuh lebih mengikuti passionnya kamu gitu loh. Kamu tuh mau apa dalam hidup, kamu tuh lebih aware ke diri kamu ya, dan lebih peduli sama diri kamu. Memang agak sedikit yang namanya ngeblocking gitu ya, tapi bukan karena kamu tuh ibaratnya berubah mau jahat mau apa, enggak, tapi karena memang kamu tuh ingin menikmati hidup kamu sendiri gitu. Kamu ingin mengekspresikan diri layaknya orang lain pula gitu ya, tidak yang namanya mendem-mendem sesuatu hal gitu kan ya, atau bikin sakit hidup sendiri gitu loh ya, seperti itu sebenarnya. Tapi mereka mungkin melihatnya jadi aneh gitu ya. Oke. Alright, ini adalah cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk kita lihat yang kedua, bagaimana cerita hidup kamu teman-teman ya. Kita lihat di sini ada vision, right? Oke, cerita tentang hidupnya kamu, ada growth, ada expression. Kamu tuh suka banget ya namanya menanggung segala sesuatu hal tuh sendiri ya, semua ditelan sendiri, dan bahkan ya seringkali harus yang namanya kayak apa ya, mengarungi jarak yang jauh ya untuk keluarga kamu, untuk orang yang kamu sayang gitu kan. Jadi kamu tuh harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sebenarnya kamu tuh nggak harus bertanggung jawab gitu loh ya. Ada porsinya masing-masing, tapi ya begitulah teman-teman ya, begitulah karena memang lingkungan kamu ya begitu deh gitu. Jadi semua tuh kayak dibrekin sama kamu gitu loh ya. Tanggung jawab apa ya, apakah orang lain mau tahu ya, sebenarnya ya begitulah, mau tahu tapi merasa tidak berdaya gitu kan. Kadang-kadang kan ya udahlah gitu ya, gimana lagi gitu ya, rasanya capek ya gitu kan, udah capek ya teman-teman ya, tapi masih aja tetap ada yang salah gitu ya. Selalu ada yang dikritik, selalu ada yang salah, selalu ada aja yang kayak dikomplain gitu loh teman-teman. Padahal kamu mungkin udah luar biasa banget ini gitu kan ya, sampai belajar luar biasa, sampai harus menempuh jarak yang sangat luar biasa, sampai harus menanggung semuanya sendiri, sampai nggak bisa jadi diri sendiri, sampai nggak bisa apa adanya, sampai harus yang namanya menelan semuanya sendiri gitu loh. Ini loh yang sedang kamu hadapi teman-teman ya, berjuang sendiri, semuanya kayak dibrekin semua sama kamu ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, kamu tuh di mata mereka tuh awalnya kayak gimana sih ya. Kita lihat kamu di matanya mereka ya, itu kayak gimana sih orangnya ya awalnya. Berani, orang yang cukup berani. Terus abis gitu menurut mereka tuh kamu tuh orangnya cukup gampang bersenang-senang gitu loh ya. Jadi kayak apa ya, ya pokoknya kalau dimintain apa tuh gampang lah kayak gitu loh teman-teman ya. Gampang, orang yang cukup berani, terus ngelakuin apa aja tuh kayak
oke gitu, dan mampu melakukan segala sesuatu hal gitu. Jadi kayak gampang aja cari duitnya, gampang dapat duitnya gitu, padahal mereka nggak ngerti aja gitu kan di belakangnya kayak begitu ya ceritanya ya. Orang yang mengalami transformasi atau perubahan hidup yang sangat luar biasa ya, dipikirnya ada aja terus gitu loh ya, ada aja terus ya, seperti itu. Nah kita lihat nih teman-teman ya, perubahan kamu tuh apa sih menurut mereka ya, yang tadinya seperti ini ya. Kita lihat apa, coba kita lihat. Oke, kamu tuh akhirnya ini ya teman-teman ya, perubahan kamu tuh dinilai sama mereka tuh kayak gini loh. Kok sekarang suka ngeluh ya gitu loh. Kok sekarang suka ngeluh, yang kayak suka ngelindungin dirinya sendiri, terus habis gitu juga nggak sabaran ya. Terus apa sih? Kayak tegas gitu, tegas ke arah yang tek 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 ya. Kalau itu emang tanggung jawab kamu, ya udah tanggung jawab kamu, aku nggak bakalan bantu gitu. Padahal dulu tuh kayak ya asik aja gitu loh ya, tapi sekarang ini kayak punya tembok gitu ya, yang kotak-kotak ya, ini tugasku, ya udah ini tugasku, yang seperti ini loh. Menurut mereka kayak begitu teman-teman ya. Nah kita lihat ya, kenapa sih mereka melihat seperti itu ya. Kita lihat ada ego. Kenapa mereka melihat seperti itu? Ego. Ya karena mereka tuh ngelihat sebenarnya kamu tuh egois gitu loh teman-teman ya. Mereka itu kepinginnya ya kayak dulu lagi, jangan egois cuman mikirin diri sendiri gitu loh ya, yang adil dong gitu. Kamu juga harus tetap bantu gitu loh teman-teman ya. Padahal sebenarnya kamu tuh bantunya udah luar biasa. Sekarang ini kamu lagi memang kepingin fokus aja, mengembalikan sesuai dengan tempatnya dan porsinya masing-masing, bahwa apa yang memang harus aku pertanggungjawabkan, aku akan pertanggungjawabkan, tapi tanggung jawabnya orang lain ya biar aja orang lain yang tanggung jawab juga gitu loh ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Kita lihat menurut kamu pribadi, sebenarnya kamu tuh ada perubahan gak sih, atau sebenarnya ini cuma persepsinya mereka aja gitu ya. Buat kamu sih sebenarnya itu cuma persepsinya mereka aja gitu. Kamunya sih lebih ke arah yang lebih baik gitu ya, selalu bersyukur, dan memang kamu tuh ngerti apa yang kamu mau lakukan, bahwa ini gak bisa nih didiemin kayak begini terus gitu kan. Karena yang remuk pasti aku sendiri gitu ya, yang remuk aku, dan aku gak akan ibaratnya hidup ini aku jalanin cuman kayak begini aja gitu kan ya. Sayang banget ya, ada kesadaran di sana sebenarnya teman-teman ya. Jadi menurut kamu pribadi sebenarnya kamu mengarah ke arah yang lebih baik gitu ya, perubahannya. Tapi menurut mereka kemungkinan besar, apalagi orang-orang yang suka manfaatin ya teman-teman ya, itu ya pastinya berubahnya banyak ya, seperti itu. Oke ya. Ya tetap semangat, kalau memang itu yang terbaik ya teman-teman ya, baik buat hidup kamu ya, why not ya, kenapa tidak sih ya. Oke. Kita lihat yang ketiga teman-teman, ada transformation di sini. Bagaimana cerita hidup kamu ya, perubahan hidupnya kamu tuh luar biasa banget ya. Kalau dilihat di sini perubahan hidupnya, wow ya. Komitmen, wisdom. Oke, transformasi yang sangat luar biasa ya, karena memang kamu orangnya introvert ya. Tapi di sisi lain ya teman-teman ya, introvertnya kamu itu di dalam ya. Kalau di luar tuh orang lihatnya kamu tuh sosok yang humble sebenarnya. Humble, terus orang yang cukup stabil ya. Padahal kemungkinan besar kamu tuh sering kali mengalami hal-hal yang ekstrim ya, luar biasa dalam hidupnya kamu teman-teman ya. Seperti itu ya, luar biasa. Hidupnya kamu tuh gak gampang ya. Bahkan kemungkinan besar ada banyak konflik bersama dengan orang-orang ya di sekitarnya kamu teman-teman ya. Konflik-konflik, selisih-selisih paham, karena memang agak beda ya pola pikirnya kamu teman-teman ya, dibandingin sama orang-orang sekitarnya kamu kayak gitu. Jadi ya cerita-cerita perubahan yang besar ya, lalu juga problem-problem yang berkaitan dengan keuangan teman-teman ya, ini ada semua di sini ya. Seperti itu. Kamu tuh di matanya mereka di awal itu kayak gimana sih teman-teman? Kita lihat ya. Kamu di mata mereka awalnya, perubahannya kamu.
Oke, kamu tuh di awalnya menurut mereka adalah orang yang baik gitu ya, orang yang benar-benar mengarah ke arah yang spiritual gitu kan. Tapi in other side beberapa orang gitu kan ya, ada yang apa ya, yang bilang bahwa kamu tuh orang yang suka nyalain orang lain gitu ya, orang yang fokus satu sisi ya, di sisi yang lain sebenarnya orang yang punya ketakutan yang besar sekali ya. Seperti itu kamu di matanya mereka awalnya nih teman-teman ya. Oke, kita lihat perubahan kamu tuh menurut mereka apa. Perubahan kamu menurut mereka jadi tambah sensitif teman-teman ya, tambah keras, tambah kaku. Lalu juga sebenarnya untuk jadi gini, kreatif ya teman-teman ya, jadi lebih kreatif ya sih teman-teman, tapi keras kepala juga ya, tambah sensitif ya teman-teman ya, jadi bentrokan sama lingkungan juga nambah ya, seperti itu. Kenapa sih mereka ngelihat kayak begitu teman-teman? Kita lihat ya, kenapa mereka melihat seperti ini ya. Perubahan apa sih? Karena keluarga sih ya, karena keluarga, situasi di rumah ya, seperti ini. Dan ya karena ada tanggung jawab sih teman-teman yang harus diselesaikan ya, sebagai seseorang yang seharusnya memang bertanggung jawab di rumah gitu ya. Kita lihat ya, menurut kamu pribadi sebenarnya menurut kamu pribadi sebenarnya kamu tuh ada perubahan gak sih, atau itu tuh cuman persepsinya mereka aja teman-teman? Kita lihat ya, menurut kamu pribadi ya memang ada perubahan sih ya, memang ada perubahan karena kamu tuh mau belajar untuk prioritas gitu loh, hal yang penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan, pastinya seperti itu. Dan ada perasaan-perasaan dimana kayak oke, selama ini aku kerja terus gitu kan, selama ini waktuku habis buat orang-orang di luar, tapi kadang-kadang ketika aku membutuhkan orang-orang di luar tersebut tuh nggak ada gitu, dan yang ada adalah ya selama ini adalah keluarga gitu. Jadi ya udah gitu, konsentrasi sama fokus, dan akhirnya kamu tuh bisa melihat gitu loh teman-teman ya, orang yang ada di saat kamu tuh jatuh, orang yang ada di saat kamu tuh susah, itu siapa gitu loh. Pada akhirnya kamu tuh bisa melihat gitu loh, by the time gitu ya teman-teman ya, by the time benar-benar bisa ngelihat bahwa sebenarnya orang yang sayang sama kamu dalam keadaan seperti apapun itu siapa, dan kelihatan gitu loh teman-teman ya. Itu yang membuat kamu tuh berubah ya, memang berubah gitu ya, memang ada perubahan di sana ya, seperti itu di cerita kamu yang ketiga teman-teman. Oke, ya ini cerita 1, 2, dan 3 ya buat kalian ya, perubahan kamu yang membuat orang lain tuh penasaran, dia penasaran, atau mungkin orang-orang sekitarnya kamu penasaran ya teman-teman ya, seperti itu. Dan semoga perubahan-perubahan yang kamu lakukan teman-teman ya mengarah ke arah yang jauh lebih baik, apalagi barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Sound Therapy ya. Pastikan kita berubah ke arah yang lebih baik teman-teman ya. Dan buat kalian yang masih belum pada subscribe channel 1, 2, 3 nya Oracle Card Indonesia ya, ayo segera subscribe yuk teman-teman ya, kepoin semua isinya karena pasti banyak sekali manfaatnya buat kalian, terutama channel ketiga ya teman-teman ya. Kalau kalian dengerin berulang-ulang itu bisa jadi sarana terapi buat kalian untuk arah yang jauh lebih baik lagi pastinya. Oke? Right, kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.